Setelah membeli pakaian dan meninggalkan toko pakaian pria, Kina menyerahkan belanjaan ke tangan Ezra dan berkata, "Tunggu sebentar, aku ke toilet." "Toilet di?" Ezra menunjuk ke arah yang berlawanan ingin mengingatkannya. Belum selesai dia berbicara, Kina sudah pergi menjauh. Ezra ketakutan melihat kecepatan jalannya, dan segera mengejar, menaikkan volumenya dan berteriak, "Kina, berhenti, kamu tidak boleh tidak bisa, aku sangat kebelet." Kina membalasnya dengan cemas, dan langkahnya sedikit melambat. Hari ini akhir pekan, banyak orang di mall, terutama wanita. Karena teriakan Ezra, mata orang-orang di sekitar meliriknya, mereka semua tertarik dengan sosoknya yang ramping, sempurna, dan wajahnya yang tampan. Bahkan beberapa gadis yang lebih muda mulai mengelilingi. "Mas, boleh foto denganmu sebagai kenang-kenangan? Mas, boleh minta nomor kontak? Apakah kamu artis yang baru debut? Ceritakan ada karya apa saja. Kami pasti akan dukung, boleh minta tanda tangan?" Tiba-tiba menghalangi jalannya, membuat wajah Ezra menjadi suram, dan dalam sekejap, sosok Kina menghilang dari hadapannya. "Sialan," dia mengutuk diam-diam. "Kalian halangi jalan, minggir." Dia melirik orang-orang yang hadir dengan dingin, dan berkata tanpa ekspresi. 8 atau 9 gadis gemetar terkejut dengan auranya, dan mundur selangkah, tetapi melihat wajahnya yang tampan, mereka tidak berhenti menyerah. Hanya tanda tangan, tidak tunda waktumu," kata seorang gadis dengan takut. "Iya, hanya foto bersama, sangat cepat, cepat katakan nomor kontakmu, aku catat." "Artis? Ya, kalau bukan, ada tertarik untuk debut? Perusahaan entertainmentku kenal. Aku sudah menikah, kalian tidak secantik istriku. Jangan buang waktuku," kata Ezra sedikit marah dan mengucapkan kata-kata kasar, "Cepat, minggir." Gadis-gadis itu tercengang, hati mereka yang sedang jatuh cinta tiba-tiba hancur. Melihat wajahnya yang suram dan tubuhnya memancarkan aura yang sangat dingin dan menakutkan, mereka segera memberinya jalan. Ezra menunggu di luar toilet selama beberapa menit, dan tidak kunjung melihat Kina keluar. Dia menelepon Kina, begitu terhubung langsung ditutup. Dia mengerutkan kening, dan kembali menelepon, dan terdengar suara untuk sementara tidak bisa menerima panggilan. Hatinya gelisah. Apakah terjadi sesuatu padanya? Kebetulan melihat seorang staf wanita dari mall mendekat kemari. Ia segera menghentikan wanita itu dan berkata dengan nada serius, "Tolong bantu aku masuk dan lihat apakah istriku dalam masalah dan perlu bantuan." Setelah itu, ia secara singkat menggambarkan pakaian dan fitur wajah Kina. Staf wanita itu dapat melihat Ezra bukan orang biasa. Karena takut terjadi sesuatu, staf itu bergegas ke toilet untuk memeriksa. Dalam waktu kurang dari 3 menit, staf wanita itu keluar dari kamar mandi dan berkata dengan nada minta maaf, "Tuan, istrimu tidak ada di dalam." "Tidak ada." Mendengar jawaban ini, wajah Ezra sudah sangat jelek hingga tidak tahu kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkannya. Mengingat Ryuko selalu ingin mencelakai Kina, awalnya dia mengira dengan membawa Kina ke sisinya tidak akan ada celah apapun, tidak disangka. Sialan, kalau Kina jatuh ke tangan Ryuko dari cara Ryuko. Dia tidak berani bayangkan akan diperlakukan seperti apa. Tanpa pikir panjang, Ezra segera masuk ke toilet wanita. "Tuan, itu," staf wanita itu ingin menghentikan, tetapi takut terjadi sesuatu, jadi hanya bisa mengikutinya dan pada saat yang sama menelepon atasan melaporkan situasi. Di sisi lain, Kina yang hanya ingin pergi ke toilet, tidak sengaja mendengar beberapa rahasia yang menakutkan. Dia meringkuk ketakutan di toilet, tidak berani bernapas. Ketika Ezra menelepon, hampir saja jantungnya copot. Kina baru berani keluar, setelah orang itu meninggalkan toilet dan menunggu orang lain masuk. Mengetahui Ezra menelepon dirinya, pasti khawatir tidak bisa menemukan dirinya, jadi dia meneleponnya. "Kina, kamu di mana?" Ezra langsung menjawab panggilan itu, dan nada bicaranya cemas dan marah. Aku sudah turun. Tadi di toilet penuh, aku hanya bisa turun ke toilet bawah."
Belum selesai dia menjelaskan, sudah melihat sosok Ezra, kemudian melambaikan tangan padanya, dan meninggikan nadanya, "Ezra di sini." Ezra membawa belanjaan turun mencarinya. Melihat Kina baik-baik saja, hatinya yang gelisah segera tenang. Ini pertama kalinya dia membuat Ezra marah besar. Wajahnya yang suram dan menakutkan, hampir tidak bisa berkata-kata. "Kina sialan, beraninya tidak menjawab panggilanku, kamu. Ada banyak orang di sini. Kita bicarakan di rumah." Kina sadar mereka berdua menarik perhatian banyak orang, menggandeng lengannya dan mengingatkan. "Nanti kuhukum." Ezra merendahkan suaranya dan berkata dengan dingin, tidak berencana membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Dia benar-benar terlalu memanjakannya, sampai berani menutup teleponnya, membuatnya khawatir. Takut dia ada masalah. Kina bergidik, tangannya yang digenggam diremas erat-erat. Sambil jalan sambil minta maaf padanya. "Maaf." Ezra mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. "Aku tidak angkat teleponmu karena suatu alasan, tapi..." Dia berpikir sejenak, merasa waktu dan tempatnya tidak tepat. "Nanti malam setelah pulang ke rumah keluarga Okto akan ku beritahu." Telapak tangannya yang besar terus memegang tangan kecilnya dengan erat, tidak mengatakan apa-apa atau meliriknya. Pepelan sedikit, Kina memohon dengan tenang, kakinya yang pendek tidak bisa mengimbangi kakinya yang panjang. Setelah hening beberapa detik, dia meliriknya sekilas dan berkata dengan marah, "Bukankah tadi bisa lari dengan cepat? Sangat cepat hingga dia tidak punya kesempatan untuk mengejarnya. Sangat galak, dia sangat galak." Kina menelan ludahnya, ini di luar kendalinya. Orang hamil memang sering pergi ke toilet, dan tadi dia takut setengah mati ketika mendengar sesuatu yang seharusnya tidak terdengar di toilet. Ezra malah tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskannya. Melihat dia tidak melambat sama sekali, Kina merasa sedih dan tiba-tiba berhenti. Ezra juga terpaksa berhenti, menoleh melihatnya. Aku sedikit tidak enak badan." Kina menundukkan kepalanya dan berkata dengan pelan. Setelah itu, baru menyadari kedua kakinya tidak bertenaga, sama sekali tidak bisa digerakkan. Mungkin sisa gejala ketakutan di toilet. Mendengar dia tidak enak badan, Ezra panik dan bertanya dengan gugup, "Ada apa?" "Kina, di mana yang tidak enak badan?" "Aku." Kina menggigit bibirnya dan berhenti bicara. Kalau beritahu dia kakinya lemas tidak bisa jalan, akankah dia berpikir dirinya manja? "Apakah perutmu sakit? Jangan takut. Sekarang juga aku antar kamu ke rumah sakit." Dia berbicara sambil membungkuk ingin menggendongnya. "Bukan, bukan." Dia dengan cepat melambaikan tangannya untuk menghentikan gerakan Ezra, melihat ke bawah ke ujung sepatunya dan berkata dengan gelisah. Sepertinya kakiku lemas, tidak bisa jalan." Mendengar ini, Ezra tanpa ragu, memeluknya selembut mungkin. "Kamu?" Kina tercengang, menyembunyikan wajahnya di depan dadanya. "Ini tempat umum. Ada banyak orang yang menonton." Dia mengabaikannya, dan bertanya, "Selain tidak bisa jalan, mana lagi yang sakit?" "Jangan sembunyikan apapun dariku, tidak ada lagi." Dia menggelengkan kepala, dan berbisik, meninggalkan mall dan masuk ke mobil. Ezra mengangkat tangannya dan melirik arlojinya, "Masih pagi." Kemudian menoleh dan berkata kepada Kina, "Aku bawa kamu ke rumah sakit." "Tidak perlu. Aku baik-baik saja. Kakek, ayah dan ibu sudah menunggu di rumah." Dia tahu betul kondisi fisiknya. "Tidak bisa, kamu baru saja lari begitu cepat. Harus pergi ke rumah sakit diperiksa dokter. Pastikan semuanya baik-baik saja." Ezra menolak kata-katanya dengan acuh. Sebentar main sembunyi-sembunyian. Sebentar bilang tidak enak badan. Hari ini dia ketakutan setengah mati karena dia harus biarkan dokter memeriksanya, pastikan dia aman dan sehat, baru bisa tenang. Kamu ingin dokter periksa aku tahan pukul, terus beri aku hukuman?" tanya Kina dengan gugup. Dia tidak lupa apa yang Ezra katakan tadi, "Nanti baru hukum kamu." Ezra perlahan menoleh, menatapnya dengan tatapan yang dalam selama beberapa detik, kemudian senyum iblis muncul di sudut bibirnya.
Kalau kamu tidak ingatkan, aku hampir lupa. Kina, hari ini kamu sangat keterlaluan. Jangan khawatir, satu kali pukulan tidak dapat dielakkan sama sekali. Kina menggenggam sabuk pengaman di depannya dengan kedua tangan, dan tersenyum kaku, satu pukulan. Kuperingatkan kamu, ini kekerasan dalam rumah tangga, kamu tidak boleh begitu. Siapa bilang tidak boleh? Dia menatap dan berkata, malam ini kencangkan kulitmu. Setelah itu, mengalihkan pandangan dari wajahnya, menatap ke depan, dan perlahan-lahan menyalakan mobil. Mengetahui pria ini selalu tegas, begitu keputusan dibuat, tidak dapat diubah sama sekali. Dan dia terlihat serius, tidak seperti main-main. Kina tampak bisa meramalkan akhir dari dirinya yang tragis. Diam-diam menggosok tangannya ke bawah, menyentuh pantatnya, merasakan pantat kecilnya mulai sakit sebelum dipukuli. Dari sudut mata Ezra, dia sekilas melihat tindakannya yang sedikit lucu, dan ingin tertawa. Kemarahan di dadanya menghilang banyak, tetapi wajahnya masih tegang. Suamiku tercinta, dia mencoba yang terbaik untuk tersenyum, dengan suara yang sangat lembut dan manis, berkata, aku seorang wanita hamil, dan mengandung anakmu. Bisakah berhutang dulu, tunggu aku melahirkan baru dibayar? Jangan takut, aku sangat terampil, aku tidak akan menyakiti bayinya. Mulut Kina berkedut dan senyumnya membeku. Anjir, pukul orang butuh keterampilan. Kenapa dia merasa begitu kejam? Ada semacam perasaan menyiksa dan membunuh istri yang setia di zaman kuno. Ezra, aku ngantuk, ingin tidur, tidak ingin pergi ke rumah sakit. Katanya mencoba meronta. Sudah sampai rumah sakit. Dia melambat dan menuju tempat parkir di depan gedung rumah sakit. Bagaimana mungkin? Kina menjulurkan kepalanya dan melihat. Kenapa begitu cepat? Dia pasrah keluar dari mobil, diseret perlahan oleh Ezra menuju pintu rumah sakit. Ezra menggunakan sedikit kekuasaan, dengan cepat menyelesaikan pemeriksaan. Melihat hasil laporan menunjukkan dia dan bayi sehat dan tidak memiliki masalah, baru merasa lega. Wanita hamil itu memang mudah mengantuk, ditambah, setelah pulang dari rumah orang tuanya untuk makan siang dan tidak tidur siang, terus belanja sebentar, dan melakukan pemeriksaan kandungan yang memakan beberapa waktu, membuat Kina langsung tertidur setelah duduk di dalam mobil. Merasa di dalam mobil terlalu sunyi, Ezra yang mengemudikan mobil, menoleh dan melihat dia bersandar di kursi dan tertidur, seakan sangat lelap. Perlahan menghentikan mobil di pinggir jalan, mengatur tempat duduknya dengan hati-hati agar bisa tidur lebih nyaman, lalu melepas mantel dan menutupinya. Ketika melirik perutnya yang menggembung, ada perasaan aneh yang tidak terkatakan di hatinya, dengan lembut menutupinya dengan telapak tangan, merasakan sesuatu yang tiba-tiba menendang telapak tangannya. Ezra tertegun, ekspresinya sedikit tidak percaya. Apakah bayi yang menendangnya? Setelah sadar, dia kembali merasakan tendangan ringan di telapak tangannya 2 kali. Rongga matanya sedikit panas, dan sudut bibirnya tidak tahan melengkung lembut. Dia membungkuk, mendekati perut Kina yang menggembung dan berkata dengan lembut, bayi, jangan buat masalah, itu ganggu tidur ibumu. Setelah itu, dia mencium perut Kina, di mana telapak tangan besar tadi menyentuh. Ini pertama kalinya dia merasakan dengan jelas, dia dan Kina menemani bayi tumbuh dari hari ke hari. Sangat bahagia dan sangat berharga, bahkan tidak sebanding dengan semua harta di dunia. Mengemudi pulang ke rumah keluarga Okto, sudah lewat jam 5. Melihat Kina masih tidur, Ezra tidak tega membangunkannya, membuka pintu mobil, dan dengan lembut menggendongnya turun dari mobil. Nyonya muda kedua, penjaga rumah yang dilirik oleh tatapan dingin Erza, segera menahan sapaan salamnya, dan segera balik masuk ke rumah. Aula keluarga Okto Kalenia melihat putranya menggendong Kina masuk, segera menyambut dan bertanya dengan khawatir, Ezra, ada apa dengan Kina? Tadi siang tidak tidur, setelah pulang dari rumah keluarga Libra pergi belanja sebentar. Dalam perjalanan pulang merasa lelah dan tertidur. Ezra merendahkan suaranya dan menjawab dengan singkat, karena takut membangunkan Kina.
tidak memberitahu mereka Kina sempat hilang sebentar di mall, lalu pergi ke rumah sakit memeriksa kandungan baru pulang. Pergi atur, waktu makan malam ditunda 1 jam. Kakek Okto memerintahkan penjaga rumah saat berjalan turun begitu mendengar suara mesin mobil dari atas. Is segera turun, sudut bibir kakek Okto melengkung puas, melihat Kina. Baru beberapa hari tidak ketemu, cicit kecilnya sudah tumbuh besar, membayangkan beberapa bulan kemudian, sudah bisa menggendong cicit kecilnya yang putih dan gemuk. Senyum Master hampir sampai ke telinga. Kakek tampak senang melihat kakak ipar Kina pulang. Tidak tahu Vito muncul dari mana, menggoda Master. Meskipun kakek selalu bilang tidak suka kakak ipar Kina, tetapi hatinya sangat menyukainya. Dasar orang tua bermuka dua.